Gitu kan? Kenapa kok kita mengikuti mata kuliah pertumbuhan gereja? Supaya gereja kita bertumbuh. Nah, tetapi bahayanya ada banyak jebakan dari teori pertumbuhan gereja. Sebetulnya bukan kebenaran Alkitabnya yang berbahaya. Bukan juga teorinya yang berbahaya. Tetapi salah penyampaian, salah interpretasi atau salah menafsirkan, salah memahami, dan salah menerapkan, itu yang berbahaya, teman-teman ya. Nah, itu saya ingatkan. Nah, bahaya yang pertama ini, betul ya, menekankan kuantitas atau hanya mengejar jumlah jemaat. Nah, kalau kita pertumbuhan gereja disamakan sasaran mutlaknya adalah jumlah jemaat, kuantitas, saya kira itu salah. Ya, saya kira kita sudah terjebak dalam kesalahan yang fatal dari teori pertumbuhan gereja. Teman-teman. Ya, selalu diingat memang ya bahwa pertumbuhan gereja itu tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan kuantitas. Saya kira salah juga kalau Bapak Ibu menekankan hanya kualitas. Hanya ya kualitas. Karena kalau kualitasnya baik, pasti diikuti oleh pertumbuhan kuantitas. Tuh. Wong kualitasnya baik kok kuantitasnya tidak bertambah. Saya ragu ya. Saya ragu. Kuantitas pasti mengikuti kualitas. Tuh, jadi jangan kita bersembunyi dalam tanda petik ya. Jangan kita itu bersembunyi atau menutupi kekurangan dengan menekankan kualitas. Ya, itu kadang-kadang tanpa kita sadari itu kita lakukan. Ya. Ya, ini di kampus juga sering gangguan sinyal ya. Punyanya Gideon saja tapi. Ya Urbanus juga ya. Itu diem aja, Urbanus ini tidur atau apa begitu. Enggak ya. Kamu duduknya itu loh, kameranya jauh. Ya kalau sudah di kampus kan harus agak jauh-jauhan ya. Karena nanti suara itu bisa feedback. Nah, ya, tapi sebetulnya kalau di kampus satu aja layar di depan itu. Ya bisa itu. Lalu dikasih mic satu, nanti kalau saya panggil ngomongnya gantian. Bisa tuh, layar depan pakai LCD dimasukkan laptop, satu zoom saja, tapi rame-rame. Tapi kameranya dihadapkan satu kamera juga begini. Jadi kita semua kelihatan kelas gitu. Ya, gereja saya begitu. Waktu pakai zoom. Tapi baiklah, enggak apa-apa. Ya, mana-mana saja kita lakukan. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan kuantitas itu. Satu, pertambahan kuantitas itu adalah karya Allah yang melahirbarukan jiwa-jiwa. Nah, ini kebenaran tentang pertumbuhan kuantitas. Jadi sekali lagi teman-teman jangan gara-gara tidak menekankan pertumbuhan kuantitas kita bersembunyi atau kekurangan kita itu kita tutupi dengan jargon-jargon atau moto-moto atau kalimat-kalimat yang mengedepankan kualitas. Saya sangat menghargai kualitas dan harus dikejar nomor satu ya. Setelah itu kuantitas. Nah itu tapi itu yang perlu kita sadari bahwa kuantitas itu karya Allah. Ya. Oke, gereja tugasnya melayani. Gereja tugasnya memberitakan Injil. Gereja tugasnya membaptis. Gereja tugasnya mengajar, mendewasakan. Gitu ya. Nah, kalau gereja itu betul-betul berkualitas, kualitasnya bertumbuh. Nah, pertumbuhan kuantitas itu adalah akibat logis, gitu ya. Makanya penting ya kita itu memeriksa gereja kita. Apakah pengajarannya sudah bagus? Apakah pelayanan di gereja saya sudah bagus? Nah, itu penting juga diperhatikan. Ya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting Tuhan, kualitas rohani yang penting. Wah, ya. Tapi ternyata pelayanan di gereja kurang diperhatikan.
Ya, contoh apa? Perkunjungan, kebersihan gereja yang paling simpel ya. Ya ada gereja nggak diperhatikan ya. Kotor, saya pernah khotbah di satu gereja, jemaatnya sedikit, padahal gereja di situ sedikit. Dan orang-orang banyak. Ya orang Kristen juga banyak. Tapi ya apa kok jemaatnya sedikit? Ya bertahun-tahun dilayani. Nah, saya khotbah di gereja itu. Ya bayangkan waktu saya masuk, saya bingung duduk mana. Duduknya aja kotor semua, nggak diperhatikan tempat duduknya itu. Ruangan gerejanya itu nggak bersih, banyak sarang laba-laba, kemudian tempatnya kotor, mungkin disapu asal aja, tempat duduk tidak dilap, anjingnya keluar masuk gereja. Waduh, ini gereja ini ya opo lah ini. Nah jemaat masa bisa begitu ya Bapak Ibu. Ya, ini kan salah satu yang perlu kita perhatikan. Jangan kemudian mereka tidak kuat penyucian firman, Pak. Loh, ya apa ya? Tapi pelayanan tidak diperhatikan. Bayangkan gerejanya kotor. Saudara bisa bayangkan tuh kamar mandinya modelnya apa. Nah, itu orang jadi nggak kerasan ya, Saudara. Nah, kan ini salah satu hal loh ini yang penting. Jadi kalau kualitasnya bagus, kualitas firman, kualitas pelayanan, kualitas fasilitas baik, bukan berarti harus ada liftnya, harus AC, tidak selalu Bapak Ibu. Ya tidak begitu. Tetapi fasilitas yang ada kita manfaatkan, kita gunakan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan, berikan yang terbaik. Saya pastikan kuantitas itu juga mengikuti kan. Ya, depan gereja rumputnya tinggi-tinggi, nggak dipotong, kacau kotor ya. Orang nggak tertarik juga. Nah ini salah satu itu ya. Belum khotbahnya panjang 3 jam ya. Nah, itu pujiannya nggak semangat misalnya. Nah ini kan faktor-faktor yang perlu kita perhatikan di gereja kita ya Bapak Ibu. Nah, itu perlu. Jadi ini penting sekali. Tapi hati-hati terhadap jebakan menekankan kuantitas atau hanya menekankan jumlah jemaat. Itu. Ya, saya kira bahayanya apa Pak Lukas? Ya banyak. Saya sudah terangkan, saya nggak terangkan ulang. Yang kedua daya tarik kesuksesan. Nah ini masih berkaitan dengan kuantitas. Apa maksudnya? Ya saya sudah sampaikan. Kesuksesan itu kalau gerejanya tambah gede, jemaatnya tambah banyak, itu disertai biasanya peningkatan secara materi, peningkatan secara popularitas, ya namanya di mana-mana, gerejanya gede. Nah itu ya, itu yang bisa membahayakan kita. Jadi jebakan daya tarik kesuksesan pasti salah lah ya, karena kesuksesan di Alkitab itu tidak seperti yang dibayangkan. Sedangkan kesuksesan itu sendiri itu adalah bahasa, bukan bahasa Alkitab, tetapi lebih kepada bahasa psikologi sifatnya. Ya, sukses. Ya, saudara cabut gigi aja sukses itu. Kalau sudah selesai, betul ya. Nah, sukses itu artinya itu kan tergantung. Nah, tapi kalau Alkitab gimana? Ya kesetiaan kita kepada Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Tuhan, setia melakukan firman-Nya, termasuk pemberitaan Injil ya. Nah, yang ketiga, melupakan peranan kedaulatan dan anugerah Allah. Peranan Allah dilupakan. Jadi kalau karena belajar teori pertumbuhan gereja, waduh, lupa kalau Tuhan itu segala-galanya. Nah, ini tadi yang baru saja saya sampaikan di kelas keselamatan tadi. Ya, kan? Jadi teologi kita, ajaran kita harus above. Dari atas. Dimulai selalu dari Allah. Bukan dari kita. Dari Allah. Itu yang paling baik ya Bapak Ibu. Jadi lihat Alkitabnya dari Allah. Bagaimana Allah melihatnya untuk kita. Ya. Tuh ya. Gak gampang tapi harus. Wah. Bukan saudara saja ya yang diganggu dengan kuasa roh mengantuk. Ini tadi doanya Gideon gak ngusir roh ngantuk ya Gideon ya. Saya itu kok berat sekali ya.
Ya, intermezzo aja ya, saya dari tadi kok rasanya capek memang Bapak Ibu ya. Dari semalam, saya semalam mengajar 4 jam soalnya. Ya, Rabu malam tuh saya mengajar dari setengah 6 sampai jam 9 lebih 30. Nah itu. Mata kuliah bahasa Ibrani dan eksegesa perjanjian lama ya. Apa itu ya, bahasa asli itu ya, terutama langsung ke teksnya itu. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat bahwa Tuhanlah yang berperan mutlak itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, terutama perjanjian baru soal pertumbuhan gereja, bahwa Allah yang berperan itu. Nah, Allah lah yang berperan. Jadi kalau Bapak Ibu buka Alkitab perjanjian lama, tokoh utamanya siapa? Allah. Allah. Kisah Rut, Naomi, Allah. Kisah Esther, Allah. Gereja perjanjian baru, Allah. Ya. Nah, kalau Tuhan berperan mutlak, ya ini jadi pendorong kita. Makin semangat. Pekerjaan kita bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah. Loh, gitu kan? Kita nggak bisa putus asa. Karena yang menambahkan kuantitas, menumbuhkan kualitas adalah Allah sendiri. Nah, kalau gereja kita udah gede, gereja kita udah banyak jemaat, jangan sombong. Karena di balik karyamu adalah karya Allah. Filipi 2 ayat yang ke 12-13. Hafalkan itu, saya hafal ya. Harus dihafal ayat. Ini yang muda-muda ini. Kalau Pak Bangun gitu, ya sudahlah ya. Walaupun Pak Bangun ini saya lihat hafalannya cukup bagus. Ya. Tetapi kalau yang Gideon, Urbanus, nggak mau menghafal ayat, keterlaluan. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sejak muda. Papa saya selalu ngomong, kalau kamu mau jadi pendeta, baca Alkitab 1 hari 5 pasal, minimal. Minimal 5 pasal. Dan saya lakukan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Saya baca, hafalkan, dan pelajari. Ya puji Tuhan, saya khotbah tanpa catatan. Ya Bapak Ibu, saya juga mengajarkan, Bapak Ibu lihat, tanpa catatan. Saya enggak buka Alkitab itu. Kalau ayat-ayat yang begitu-begitu. Ya. Nah itu anugerah Tuhan. Ya makanya tolong ini yang siswa-siswi, saudara-saudara tolong hafalkan ayat-ayat Alkitab. Tolong baca Alkitab. Minimal 1 hari 5 pasal. Ya, serius. Kalau pengen jadi hamba Tuhan yang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Baca Alkitab. Ya. Ini sudah saya omong bolak-balik ya. Teman-teman, kalau pengen dipakai Tuhan lebih ya harus baca Alkitab. Serius. 5 pasal 1 hari. Sampai sekarang saya masih baca ya Bapak Ibu. Pagi saya baca renungan. Siang saya baca renungan, ya baca Alkitab. Malam, ya saya akan membaca beberapa bagian Alkitab. Ya buka Alkitab pokoknya. Ya, kemudian 1 hari saya mesti membaca 1 buku. 1 hari saya mesti membaca beberapa lembar buku yang saya sedang gumuli, dalami. Nah itu menolong kita untuk wawasan kita makin terbuka luas. Tuh ya, ini buku banyak sekali. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi ini adalah 3 jebakan. 1, menekankan kuantitas. 2, mengejar kesuksesan. 3, tadi ya melupakan peran karya Allah yang sesungguhnya sangat mutlak di dalam pertumbuhan gereja. Makanya seperti tadi saya bilang, penyampaian dari Pak Stefanus Sangka bahwa memang kita harus dari Tuhan dulu. Dan itu mempengaruhi seluruh pengajaran saya, Bapak Ibu. Teologi above. Jadi pengajaran dari atas. Dimulainya dari Allah, bukan dari kita. Keselamatankah, Roh Kuduskah, gitu. Ya, termasuk ini pertumbuhan gereja kah, pelayanan konselingkah. Nah, itu. Jadi harus tahu persis. Nah, itu karena Alkitab fondasinya. Alkitab itu apa? Firman Allah. Selalu dari Allah. Ya. Berpikir pun harusnya begitu. Ya, oke. Nah, sekarang bagian yang penting. Kita akan masuk kepada prinsip-prinsip pertumbuhan gereja. Ya, ini adalah berikutnya ya, Bapak Ibu. Oke. Saya belum cek. Ya.
Apakah saya sudah kirimkan yang lama-lama ini? Ya, jadi saya cek. Wah, ya betul-betul. Padahal baru jam 11, tapi kok berat sekali saya. Ya, capek soalnya. Oke, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip pertumbuhan gereja. Catat, hafalkan, tetapi yang paling penting praktekkan. Nanti kalau Bapak Ibu gembala ya praktekkan. Kalau Bapak Ibu masih calon gembala, persiapkan baik-baik. Nah, Pak Lukas, apa prinsip-prinsip pertumbuhan gereja yang alkitabiah? Saya memberikan 7 prinsip gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Ini yang pertama, pemberitaan Injil dan misi. Jadi gereja yang bertumbuh, kalau mau bertumbuh, harus memiliki pemberitaan Injil dan misi. Ya, secara logis saja ya teman-teman ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Pendeta, secara logis saja kalau kita nggak memberitakan Injil loh, terus pertambahan jiwanya dari mana? Ya, tuh. Dan itu tidak menunjukkan kedewasaan rohani. Gak penting pemberitaan Injil, yang penting pengajaran. Salah. Bagaimana saudara tahu jemaat saudara itu dewasa kalau tidak memberitakan Injil? Justru kalau nggak bisa memberitakan Injil, membimbing, melayani, ya jemaatnya belum dewasa. Apa sih ciri-ciri kedewasaan rohani? Kan bisa membimbing. Ya, kalau anak-anak bayi rohani ya cuma dimakani aja, disuapi. Tapi kalau seperti Gideon gini disuapi ya nggak pantas ya kan? Apalagi Pak Bangun. Mari Pak Bangun makan gitu kan ya jadi bahan tertawaan seluruh dunia ya. Ya, dunia persilatan ini nanti. Nah, ciri-ciri dewasa dia bisa mandiri. Makan makanan rohani sendiri walaupun tetap butuh seorang gembala. Kan gitu dewasa. Mampu membimbing orang lain. Kalau masih bayi ya nggak bisa gendong bayi. Tapi kalau dia mulai beranjak remaja, dia bisa ikut membimbing adiknya. Makin dewasa, membimbing adiknya dan adik-adik tetangganya. Kan gitu. Makin tua, dia bisa memimpin seluruh keluarganya. Bahkan orang-orang di kantornya atau di gerejanya. Ini kedewasaan. Jadi aneh kalau saudara mengabaikan pemberitaan Injil. Saya pastikan gereja itu bukan hanya tidak bertumbuh, tapi gereja itu gagal. Oke, ini baru pengantar aja ya. Yang kedua itu adalah khotbah yang alkitabiah. Nah, kita menyebutnya khotbah ekspositori kalau sekolah-sekolah itu. Ya, sebetulnya itu khotbah yang alkitabiah. Pengajaran yang alkitabiah itu akan menumbuhkan gereja, baik kualitas maupun kuantitas. Oke. Dan saudara di Salem ini diperlengkapi bagaimana mempersiapkan khotbah, menyampaikan khotbah yang baik. Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Tapi tidak bagaimana menyampaikan khotbah ya Bapak Ibu. Tapi kita bahas hubungan khotbah dan pertumbuhan gereja. Yang ketiga, pemuritan. Yang diajarkan oleh adik saya itu ya. Nah, kita bukan hanya belajar apa itu pemuritan. Tetapi bagaimana membangun pemuritan. Gereja harus menjadi sekolah Alkitab. Mini. Saya ulangi, gereja harus menjadi sekolah kebenaran firman Allah. Ya, bukan berarti kemudian Pak Lukas di gereja diadakan ujian ya. Tidak ya Bapak Ibu. Bukan begitu maksud saya. Tetapi gereja haruslah pemuritan. Loh, Pak Lukas, pemuritan itu kelompok kecil ya? Tidak harus. Kameranya ya apa sih? Saya kok bingung ya. Oke. Ya.
Jadi gereja yang bertumbuh itu pertumbuhan bisa dengan pemuritan ya Bapak Ibu. Itu prinsip yang ketiga. Ini harus ini ada di gereja. Harus ya. Jadi kalau saya mau jujur ini bukan prinsip-prinsip pertumbuhan gereja. Tetapi prinsip-prinsip gereja yang sehat. Boleh diganti. Tambahkan di sana. Yang keempat, kepemimpinan yang kuat. Gereja akan bertumbuh kalau kepemimpinannya itu kepemimpinan yang kuat. Yang benar. Yang kelima, komunitas yang hangat oleh kasih Kristus. Harus ada ini di gereja. Nah ini gereja yang sehat pasti gereja yang persekutuannya itu kuat. Gitu. Hangat di dalam kasih Allah. Kalau bertengkar terus, itu ciri kualitasnya nggak bertumbuh. Kalau gereja itu berkelahi aja, itu ciri kualitasnya nggak bertumbuh atau gereja itu tidak dewasa rohani ya teman-teman. Betul ya? Nah, bagaimana bisa bertumbuh kalau gitu? Nah, ya. Yang keenam, ibadah yang hidup. Tidak selalu ibadahnya itu model gini Pak, model gitu. Ya tidak selalu. Tapi hidup progresif. Ya ibadah itu kan kuasa. Itu terasa. Ya dapat hidup. Nanti kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi jangan, Pak apa ibadah yang hidup? Nanti dulu. Ya ini satu-satu, satu bagian. Jadi selama perkuliahan ke depan ada tujuan berikutnya doa. Orang Inggris ngomong last but not least. Ya. Yang terakhir bukan berarti tidak ada maknanya atau tidak berarti. Justru yang terakhir itu sangat berarti. Ya. Gongnya, gong gitu ya. Finally. Doa. Saya kira ini adalah prinsip-prinsip yang harus ada di dalam gereja. Ya, yang sehat. Oke. Teman-teman, ada juga yang lain 9 prinsip pertumbuhan gereja. 20 prinsip, terserahlah ya. Saya 7 menurut saya yang harus ada. Nah, Bapak Ibu, gereja yang sehat ditandai dengan ini. Nah, gereja saudara mana yang kurang? Oh, sorry. Gereja mana yang kurang, saudara? Bidang mana yang kurang diperhatikan? Coba, apakah ada bidang pemberitaan Injil? Nah, GPT sekarang ada Departemen Misi dan Pemberitaan Injil. Ya, dulu nggak ada, sekarang ada. Di gereja saudara ada enggak? Pelatihan pemberitaan Injil, misi. Nah ini kalau nggak ada, nah ya nggak heran jemaat tidak biasa memberitakan Injil, ya tidak menjadi gaya hidupnya. Nah khotbah, apakah khotbah yang alkitabiah? Oh kalau ini jangan dilawan GPT ya, dari Kejadian sampai Wahyu keluar semua setiap kali khotbah. Ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah khotbah yang alkitabiah itu mendarat dengan tepat? Saya pernah ngomong gini, lalu saya dikritik. Pak Lukas, khotbah mendarat tidak mendarat tidak penting. Yang penting itu Allah yang bekerja. Loh iya, tetapi kita kan mesti memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya toh? Yang kedua, kalau khotbah saudara tidak dimengerti jemaat, ya apa? Ya, kan tidak efektif. Begitu ya. Ngerti ya maksud saya ya Bapak Ibu ya? Pemuritan, apakah ada di gereja kita? Pemuritan tidak sama dengan kelompok kecil ya Bapak Ibu. Tetapi nilai pemuritan itu yang penting. Apakah jemaat kita anggap sebagai murid atau hanya sebagai pengunjung kafe atau pengunjung restoran? Selesai makan pulang, selesai makan pulang. Nah itu bukan murid. Kalau murid beda ya. Nah itu nanti kita akan selidiki. Nah, apakah gereja kita misioner, discipleship, nah itu bahasa-bahasa
asing ya. Pemimpin. Gereja yang bertumbuh pemimpinnya benar. Berfungsi dengan baik. Nah, oke lah ya nanti satu-satu. Oke, kita bisa selidiki gereja kita. Oke teman-teman, kita istirahat 5 menit. Setelah itu kita akan masuk kepada misi atau prinsip yang pertama. Kita akan pelajari hari ini. Ya, kita istirahat sebentar ya. 5 menit dari sekarang. Ya, pas jam 11 soalnya. Ya, kurang 8 menit. Jadi nanti pas jam 11, Bapak Ibu, kita langsung masuk kelas. Ya, saya akan lanjutkan dengan ini. Pemberitaan Injil dan atau misi. Ya, silakan beristirahat, mungkin ada yang kamar mandi dan sebagainya. Pelajaran ini tidak bisa teman-teman untuk bagaimana? Halo? Ya, jadi pelajaran ini tidak bisa hanya didengarkan, tetapi ini sebuah
praktek untuk gereja kita, jika gereja kita ingin bertumbuh ya Bapak Ibu. Jadi demikian, kalau gereja kita ingin bertumbuh, nah itu ini perlu dipraktekkan ya. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, prinsip yang pertama, gereja itu harus memiliki pemberitaan Injil, atau lebih tepat, gereja itu harus memiliki jiwa misi, memiliki jiwa pemberitaan Injil, dan bukan hanya jiwa semangat, tetapi juga pelaksanaannya ini yang penting. Nah, mengapa pemberitaan Injil? Nah, karena yang pertama, pemberitaan Injil adalah prinsip dasar dari pertumbuhan gereja menurut Alkitab. Kalau gereja kita ingin bertumbuh, ya mesti dimulai dengan pemberitaan Injil. Bukan lalu setelah dimulai pemberitaan Injil, lalu kita stop ya Bapak Ibu. Pemberitaan Injil bukan lagi sesuatu gitu di gereja kita. Saya kira ini yang menyebabkan gereja kita tidak bertumbuh lagi. Ya. Ingat dasar dari pertumbuhan gereja, Matius 28 ayat 28. Ingat ya Bapak Ibu. Ya, saya sudah sampaikan itu sebagai dasar Alkitab bagi pertumbuhan gereja. Nah, jangan lupa itu. Nah, ini saya munculkan ulang supaya teman-teman ingat. Ya. Supaya Bapak Ibu ingat lagi bahwa sebetulnya pemberitaan Injil itu adalah dasar. Ya, jangan lupa itu. Nah, ini kan Matius 28 ayat 19, jangan lupa ini gambar ini. Ya. Murid yang memuridkan murid, memberitakan Injil, melatih mengajar sehingga murid itu bisa memberitakan Injil. Jadi mestinya cari murid lain, ya. Gambarnya ini kurang pas. Nah, ini yang penting ya, teman-teman. Jadi jangan lupa bahwa kita mesti memberitakan Injil. Nah, karena ini dasar, prinsip dasar dari pertumbuhan gereja bukan menurut Bapak John McGovern, tetapi menurut Alkitab. Itu. Ya, sekalipun Pak McGovern menekankan ini. Ya, sekali lagi ini adalah pandangan Alkitab. Makanya gereja disuruh keluar. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ini tugas yang terus-menerus. Bukan tugas yang sekali lalu berhenti, Bapak Ibu. Makanya pemberitaan Injil, saya menempatkan di posisi yang pertama untuk gereja kalau rindu gereja itu bertumbuh. Ya. Permisi, Pak. Silakan, Pak Wisnu. Ya. Saya suka sekali Pak dengan materi ini. Jadi untuk agung yang Tuhan sampaikan ke kita, tidak diajarkan adiknya Bapak kemarin yaitu Matius 28. Ini Pak, untuk dulu itu kalau pemberitaan Injil kita nyampaikan firman kepada orang yang belum mengenal Tuhan, kan belum ada hukumnya Pak ya. Maksudnya betul, ya masih betul, itu. Tapi kalau sekarang kita untuk memberitakan Injil itu kan perlu hati-hati juga. Betul. Mungkin yang kita butuhkan saat ini kesaksian dari senior kita Pak ya, mungkin seperti Bapak mungkin cerita dulu seperti kok ada jiwa-jiwa yang datang ke gereja Bapak, caranya Bapak menjangkau jiwa-jiwa itu gimana? Gimana? Ya nanti Pak Wisnu. Ya. Sabar ya. Gitu. Pak Wisnu ini masih Pak. Dasar dulu aja. Mengapa pemberitaan Injil? Tidak apa-apa. Tapi baik Pak Wisnu. Terima kasih. Nah ini Bapak Ibu. Saya tidak mendiskreditkan orang nggak gereja. Cuma saya mau tanya. Pak Wisnu pernah ikut pelatihan pemberitaan Injil? Dulu saya kan
waktu saya dulu kan di Betani, Pak, pernah di situ kan ada SIR, ada sekolah, ada SOM juga di situ. Jadi pernah juga terlibat di sana. Tapi setelah berjalan waktu kan pemerintah dan ada yang aturan-aturan baru itu, jadi kita perlu hati-hati. Mungkin kehidupan kita yang menjadi saksi itulah yang mungkin sebagai pemberita Injil yang hidup, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Tidak apa-apa, Pak Wisnu, terima kasih. Nah itu teman-teman sedikit ya, saya bukan mengkritik, tetapi sedikit saya agak sedikit bisa dibilang sedikit tersindir dengan Pak Wisnu tadi ngomong ya. Nah, kita harus tersindir memang. Nah itu bagus kalau tersindir ya. Gereja lokal. Nah, Pak Wisnu bilang tadi di gerejanya ada SIL. Gitu ya, Pak? Ada SOM. SIR, Pak. Sekolah Imamat Rajani. SIR. SIR, Sekolah Imamat Rajani. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah gimana gereja kita ini? Gereja lokal kita. Ada enggak? Ya, nah ini kan tersindir tapi bagus. Nah, saudara, kita ada Pak Lukas PA namanya, pendalaman Alkitab. Pertanyaannya, apa ada pelatihan PI yang tepat? Ya, saya belum sampai ke isinya ya, Pak Wisnu, sabar ya. Pak Wisnu kalau tanya itu jauh-jauh gitu loh ya. Ya. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, penting ya, penting. Bagaimana PI yang tepat di masa kini gitu kan? Ya, di tengah Indonesia. Jadi konteksnya itu kita konteks Indonesia. Indonesia itu negara beragama, ya, beragama kan? Nah, kemudian Indonesia itu negara pluralistik. Artinya bermacam-macam agama. Bukan hanya beragama, tapi beragam. Nah, sehingga ada undang-undang dan sebagainya. Bagaimana dalam konteks ini kita memberitakan Injil. Nah, ini penting. Bayangkan seperti hari ini Pak Wisnu bertanya ke saya. Itu artinya, nah ini mata kuliah kita ini kan bukan mata kuliah PI ya Pak Wisnu. Tetapi mata kuliah bagaimana menumbuhkan gereja. Jadi jawabannya harusnya ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagaimana gereja tetap bisa memberitakan Injil di tengah-tengah konteks Indonesia yang seperti ini. Sehingga gereja bisa bertumbuh. Nah itu. Nah enggak apa-apa. Tapi saya akan jawab Pak Wisnu, jangan khawatir dalam perkuliahan kita ini karena akan mencakup itu Pak Wisnu. Nah ya. Hati-hati teman-teman bahwa tetap pemberitaan Injil itu seperti Pak Wisnu bilang ada dua. PI itu ada dua. Yang pertama adalah hidup kita. Kelakuan tindakan ya Pak Wisnu tadi. Tetapi juga verbal. Verbal itu adalah berita yang kita sampaikan. Pak Lukas yang mana yang dilakukan? Cuma ini tok. Ya gak bisa. Orang nggak bisa menerjemahkan. Dua-duanya. Nah bagaimana di konteks Indonesia? Nah itu harus hati-hati memang. Yang bijaksana. Nah ya apa caranya? Nah nanti kita akan bicarakan di kelas ini. Sabar. Gitu ya. Yang penting ini dulu. Apakah ada PI, gereja kita ini ber-PI? Gitu. Nanti tenang Pak Wisnu ya. Sabar ya Pak Wisnu. Tolong Pak Wisnu catat. Ingatkan saya. Kalau pas kelewatan. Ya, Pak. Okay. Ya, termasuk yang tentang dosa tadi. Tapi pasti nyampe Pak Wisnu ya. Saya harap pasti nyampe. Walaupun saya jawab belum sepenuhnya. Oke. Nah kembali lagi ke pelajaran kita ya teman-teman. Sabar ya. Nah memang kita baru sampai sini ya. Itu nanti ini dulu. Jadi mengapa pemberitaan Injil? Yang pertama karena pemberitaan Injil prinsip dasar.
Jadi kalau gitu, gereja yang tidak memberitakan Injil, ya menurut saya gereja yang tidak bertumbuh. Kemungkinan bertumbuhnya kecil, Bapak Ibu. Nah, itu. Nanti bagaimana Pak caranya? Nah, setelah ini kita akan belajar ke sana. Sabar dulu. Oke, yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua. Ya. Oh ya, ini dulu. Diterangkan dulu. Ya. Jadi amanat agung Tuhan Yesus itu dasar dari pertumbuhan gereja. Ini menurut Alkitab. Diulangi oleh malaikat. Tadi sudah saya sampaikan sih soalnya ya. Diulangi oleh malaikat Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Misi itu harus disampaikan. Nah, ketika Injil diberitakan, pertumbuhan gereja akan terjadi. Nah, buktinya apa? Ya lihat aja di Alkitab lah. Injil diberitakan, 3.000 jiwa diselamatkan. Betul ya? Nah, bagaimana caranya Pak? Dengan konteks Indonesia, nah nanti sebentar. Tapi kita harus tahu apa yang saya mau sampaikan ini. Oke, saya kasih gambaran lagi supaya jangan dipikir Pak Lukas ini menghindari pertanyaan gitu misalnya ya. Jangan ya. Bukan itu maksud saya. Tapi lihat baik-baik ini. Nah, jadi apa yang kita pelajari Pak? Gini. Kita ini sedang, kita itu sedang ya belajar pertumbuhan gereja. Bagaimana gereja itu bertumbuh. Ya gitu ya. Nah, salah satu cara atau prinsip atau langkah adalah PI. PI pemberitaan Injil ya Bapak Ibu, supaya saya enggak pemberitaan Injil. Nah, lalu kita kenapa? Loh ya, mengapa? Nah, itu saya jawab. Karena itu Alkitab sih ya yang mengatakan. Tuh ya. Nah, itu yang penting. Lah nanti setelah mengapa, ini poin 1. Poin 2, bagaimana itu nanti Pak? Bagaimana gereja menekankan PI? Nanti Pak. Nah dari ini lebih kecil lagi. Bagaimana isinya Pak? Ya konten ini untuk konteks Indonesia. Jadi yang Pak Wisnu tanyakan itu di bagian ini Pak. Di paling bawah di dalam ini. Bukan di sini. Ya sabar dulu ya. Kalau gitu. Nah itu maksud saya supaya kita bersabar. Ya. Dan terima kasih untuk kesabarannya. Oke ya Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi kenapa sih kok memberitakan Injil itu sebagai prinsip pertumbuhan gereja? Karena itu Alkitab katakan. Jadi ternyata firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini prinsip Alkitab ya untuk pertumbuhan gereja. Bagaimana gereja mau bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas kalau tidak memberitakan Injil. Kalau tidak melatih jemaat untuk memberitakan Injil. Oke. Saya lanjutkan dulu ya, Pak Ibu. Nah. Ya. Tuh. Nah, bagaimana itu hubungannya dengan kualitas Pak Lukas? Ya, pemberitaan Injil di Yerusalem itu berdampak. Nah, ini saya masih ngomong soal dasar ayatnya. Gereja bertumbuh secara kualitas juga kuantitas. Coba saudara perhatikan, siapa yang memberitakan Injil bukan lagi hanya murid-murid, maksud saya rasul-rasul, tetapi semua murid-murid bergerak memberitakan Injil. Maka ditambahkanlah banyak jiwa-jiwa oleh Tuhan. Ya, nah, ketika murid-murid yang bukan rasul memberitakan Injil, itu menunjukkan kualitasnya bertumbuh. Sudah saya ulangi tadi ya beberapa kali. Nah, bahkan Tuhan itu menggunakan penganiayaan di pasal 8 supaya gereja melakukan pemberitaan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ceritanya begini kalau Bapak Ibu perhatikan, gereja itu terbangun di Yerusalem. Tetapi tidak ada yang keluar Yerusalem. Semua hanya berkutat di situ. Nah, Tuhan mengizinkan penganiayaan. Maka murid-murid tersebar kemana-mana. Bapak Ibu bisa baca itu ya. Di dalam Kisah pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama. Ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan kisahnya betul, itu Allah mengizinkan penganiayaan. Saya bacakan ya.
Ya, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Lihat ayat 1b. Kisah pasal 8 ayat 1 ya Bapak Ibu. Pada waktu itu, ya, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Injil sampai ke Yudea, sampai Samaria seperti perintah Tuhan. Kamu jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi karena mereka nggak memberitakan Injil, Tuhan memberi dalam tanda petik ya. Tuhan mengizinkan, kalau saudara lebih senang menggunakan kata itu, penganiayaan terjadi. Sehingga orang Kristen keluar dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan Injil diberitakan di sana. Ya, kan gitu. Saya khawatir kalau gereja tidak memberitakan Injil, Tuhan izinkan kita ke penganiayaan. Waduh. Ya, supaya tersebar Injil ke muka bumi. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Saya kira ini perlu ditangkap di kisah para rasul. Perhatikan, bukan berarti kalau ada penganiayaan berarti Injil harus diberitakan ya, jangan dibalik ya. Kisahnya jangan dibalik doktrinnya ya. Oke. Jadi kenapa sih pemberitaan Injil ya? Karena pemberitaan Injil itu merupakan dasar Alkitab bagi pertumbuhan gereja. Seperti yang sudah saya terangkan. Yang kedua, tidak adanya pemberitaan Injil atau sifat misioner dalam gereja menunjukkan gereja tidak bertumbuh. Ya. Gereja yang bertumbuh secara kuantitas adalah gereja yang menjangkau mereka yang terhilang. Betul ya Bapak Ibu ya? Bukan perpindahan. Ya, yang terjadi sekarang perpindahan gereja, perpindahan jemaat. Ya. Yang terjadi sekarang perpindahan jemaat. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Ya, perpindahan jemaat saja. Ya. Jadi bagaimana kita, Ibu, kalau kita perhatikan, ya itu merupakan bukan penjangkauan jiwa gitu. Nah ini yang sangat disayangkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat-ayat firman Allah itu, ya, Pak Lukas kalau gitu gimana? Ya memang seperti Pak Wisnu bilang tadi, waduh gimana Pak? Kita dilarang ini memberitakan Injil, tidak boleh sembarangan. Ya, sebetulnya tidak ada sih larangan pemberitaan Injil, tidak ada ya Bapak Ibu. Yang dilarang itu pemaksaan agama, tidak dilarang. Cuman harus hati-hati. Harus bijaksana dalam pemberitaan Injil. Ya, kita kan cuma mewartakan. Tidak ada kok hukumnya secara tegas gitu. Ini nggak boleh gitu. Nah, yang dilarang itu yang nggak bijaksana. Ya misalnya kasusnya Bapak Muhammad KC gitu, ya kan, ditangkap di penjara karena kita nggak hati-hati menurut saya. Ya tidak misalnya saudara menggunakan kitab agama orang lain. Menjelekkan agama orang lain. Nah itu kan ya jangan. Misalnya Pak Wisnu ini ada di mana? Di Bali kan ya. Lalu saya orang Surabaya datang ke sana, pergi ke puranya Hindu lalu menengking iblis di sana. Ya, ada terjadi itu Bapak Ibu. Nah, itu tidak boleh sembarangan begitu. Ya, nah itu penting sekali. Nah, nanti kita akan bahas itulah sedikit ya, walaupun tidak mendalam ya, mohon maaf Pak Wisnu ya. Karena yang kita bahas itu bagaimana gereja, bukan bagaimana pemberitaan Injilnya. Itu nanti ada guru yang lain. Ya, tapi saya akan masuk ke sana sedikit. Nah, jadi yang kedua, ini mengapa sih pemberitaan, tidak adanya pemberitaan Injil dalam gereja menunjukkan gereja nggak bertumbuh. Yang kedua, gereja yang bertumbuh secara kualitas adalah mereka yang selalu kali saya sampaikan. Jadi kalau gereja tidak memberitakan Injil seperti Pak Wisnu bilang, dari hidup saya aja Pak, waduh bahaya. Bahaya. Harus memberitakan Injil.
Nah, ini kan repot. Lu terus gimana Pak caranya? Nah, itu yang harus kita sekali lagi yang Pak Wisnu sampaikan tuh harus wajib penting. Barusan kemarin minggu ini saya diundang di berkhotbah di gereja tetangga, gereja salah satu gereja lah ya, begitu di Surabaya. Jemaahnya cukup besar, Bapak Ibu tentu akan tahu lah kalau disebut. Nah, itu tentang ini, tentang hidup yang memberitakan Injil, gitu. Kehidupannya itu yang disampaikan Pak Wisnu tadi. Penting, sangat penting. Ya. Tetapi apakah orang bisa mengartikan hidup kita baik itu karena Injil? Kalau kita nggak menyampaikan. Nah itu juga jadi pergumulan. Nah makanya kita harus punya strategi, cara begitu ya Bapak Ibu. Nah, dimulai dari hidup kita memang. Nanti akan saya sampaikan. Nah mari kita sekarang sebelum menjawab Pak Wisnu dan lain sebagainya, apa sih Injil itu? Nah ini, saya mau tanya ini, apa Injil itu? Jangan-jangan sudah ngomong panjang-panjang, Injilnya aja nggak tahu. Nah, Gideon, apa itu Injil? Satu-satu saya mau tanya nih. Ya, sabar dulu. Injil itu apa? Memberitakan kabar keselamatan. Itu ya. Kabar baik. Kabar baik, kabar keselamatan. Itu ya. Oke, Pak Bangun. Apa itu Injil? Injil itu suara dari Tuhan. Itulah firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan. Nah, ya, firman Tuhan. Ya. Pak Wisnu, apa itu Injil? Injil adalah kabar kebenaran, Pak, di mana Yesus adalah juru selamat dunia. Kabar kebenaran, Yesus adalah juru selamat dunia. Pak Urbanus, apa itu Injil? Injil itu, Pak, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, Roma 1 ayat 17. Kamu pikir saya nggak hafal? Ya. Oke, baca aja Alkitab. Fiskar. Tutup ini deh. Ya, tolong dimatikan tuh. Yang kabar baik, Pak. Kabar baik, kabar baik. Ya, Kurnia hari ini istrinya melahirkan juga kabar baik. Masa gitu? Ya, kabar baik. Apa, Fiskar? Bisa dilanjutkan. Cuma kabar baik itu aja nggak bisa. Ya. Kabar baik tentang apa? Tentang Kristus, Pak, yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Iya. Ya, terima kasih. Ara. Apa itu? Injil. Ya, apa ya, satu pedoman yang buat dijadiin ini, Pak. Apa? Suaranya ini tidak kedengaran. Yang keras, saya ini agak telinga kurang baik. Pedoman gitu, Pak. Hah? Pedoman. Pedoman ya? Pedoman apa? Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. P4 itu ya. Pedoman apa? Dilanjutkan. Pedoman itu kan banyak itu. Pedoman hidup, Pak. Pedoman hidup. Iya ya. Puji Tuhan, pedoman hidup. Nah, Bapak Ibu dari jawabannya aja kan berbeda-beda gitu ya, Pak Wisnu ya. Nah, ini teman-teman semua nih ya. Jadi sehingga membuat saya ini harus mengajarkan lagi ya. Nah, makanya apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan Injil? Nah, ini kata Injil. Nah, ini tolong teman-teman diperhatikan ya. Jadi jangan salah lagi. Kata Injil itu sebetulnya dari bahasa Yunani, Evangelion, ya, yang bersumber sebetulnya kata ini dipakai di dunia militer. Biasanya digunakan untuk menunjuk pada upah yang diberikan. Upah ya, yang diberikan kepada pembawa berita kemenangan. Jadi bisa disebut kabar baik atau kabar kemenangan. Nah, ketika kata Injil ini digunakan di dalam Alkitab, nah itu perlu. Sebagai orang Kristen, makanya tadi waktu Fiskar menjawab kabar baik, ya jangan gitu, kabar baik itu banyak. Ya, Kurnia punya anak perempuan hari ini, puji Tuhan, itu kabar baik. Tapi apakah itu Injil yang dimaksud di Alkitab? Kan ya bukan. Nah ya, kalau gitu perlu. Nah, dengan demikian memberitakan Injil ini kabar baik, memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya, kalau pendeknya.
Kabar baik tentang Yesus, juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi apakah Injil? Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Gitu ya. Nah, apa itu keselamatan? Sudah di kelas keselamatan. Inisiatif dan karya Allah. Loh, saya aja hafal. Mahasiswa saya nggak hafal. Saya hafal. Inisiatif dan karya Allah yang melepaskan kita dari perbudakan dosa, dari hukuman kekal, dan memberikan hidup kekal, yaitu persekutuan dengan Allah yang benar di dalam dan melalui Yesus Kristus sekarang dan selamanya. Wow. Ya, Pak Lukas kok hafal, Pak? Ya, saudara kok nggak hafal? Nah, itu kan aneh. Nah, sekarang saya akan mengambil secara negatifah atau salah. Apa pemahaman Injil yang salah? Satu, nih. Pemaksaan agama. Nah, ini Pak Wisnu. Jadi, pemberitaan Injil yang salah itu kalau kita pemaksaan agama atau iman. Jadi maksa-maksain orang gitu. Ayo jadi Kristen. Nah, gitu. Jauh usah maksa. Bukan pemaksaan agama. Injil itu adalah memberitakan Injil adalah memberitakan kabar baik. Bukan pemaksaan agama atau iman. Yang kedua, bukan kesaksian pribadi, Pak. Nah, ada kan gitu saksi ke pembantunya. Dulu saya itu terikat narkoba, tetapi sekarang saya lepas dari narkoba. Itu bukan pemberitaan Injil. Itu baru kesaksian. Itu jembatan Injil. Kesaksian hidup juga jembatan Injil, Bapak Ibu. Nah, ini sabar dulu ya, kita harus paham dulu. Nah, yang berikutnya, tindakan sosial atau keterlibatan politik. Ada yang ngomong gini, kalau kita bagi beras, sembako ke orang miskin, ya udahlah, itu Injil. Orang udah tahu kita Kristen kok. Salah. Itu baru tindakan sosial, itu baru tindakan kasih. Termasuk kesaksian hidup. Ya, itu Injil yang dibaca memang, betul. Tapi bukan pemberitaan Injil gitu loh. Ya. Ini harusnya kurang ya Bapak Ibu, harusnya ada tulisan pemberitaan Injil. Bukan juga apologetika Kristen, otot-ototan. Yesus yang paling benar, yang sana salah, terus kita bela mati-matian. Ya. Tapi apologetika Kristen dibutuhkan dalam pemberitaan Injil. Ya, di STT kami itu apologetika ditekankan Bapak Ibu. Di sekolah kami. Sekolah saya ya, sekolah yang saya menjadi waketnya di sana. Saya yang pendiri, saya salah satu pendirinya. Ada 2 orang, saya salah satunya. Nah, saya co-foundernya di sana ya. Nah, kemudian lagi hasil-hasil penginjilan buah PI, bukan PI. Ya, contohnya apa? Nah, itu banyak orang gitu ya, saudara, dianggap hasil penginjilan adalah pemberitaan Injil. Bukan ya Bapak Ibu. Contohnya apa Pak Lukas? Ya jiwa-jiwa yang diselamatkan itu. Pemberitaan Injil itu bukan hasil. Pemberitaan Injil itu kita menabur benih. Pemberitaan Injil itu menyampaikan kabar baik. Ya. Nah, saya khawatir teman-teman, saya takut Pak. Ada pendeta khotbah, kalau pohon tidak berbuah, ditebang pohonnya. Takut semua. Kalau saudara tidak menangkan jiwa, engkau akan ditebang. Karena buah itu adalah buah-buah jiwa-jiwa. Padahal tidak ada itu ayat gitu. Ya, yang ada buah pertobatan. Kalau nggak percaya, baca teksnya. Ya, jangan ya nakut-nakuti jemaat. Saudara kalau nggak menangkan jiwa, nanti ditebang masuk neraka. Loh, salah itu. Ya, kita salah kalau kita tidak memberitakan Injil. Menyampaikan kabar baik. Dengarkan saya, kita salah kalau kita tidak menyampaikan kabar baik. Bukan memenangkan jiwa, karena yang memenangkan jiwa itu Tuhan. Yang membuat orang itu percaya Yesus bukan kita ya Bapak Ibu. Tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan karya Roh Kudus-Nya. Oke, tugas kita adalah setia memberitakan Injil. Ya. Nah ini
Kalau Bapak Ibu mau ya difoto aja. Tapi ini saya kirim nanti habis ini ya. Habis ini saya kirim melalui Pak Lispan, baik yang tadi keselamatan maupun ini. Ya nanti biar dibagikan kepada saudara. Saya cek aja ya. Saya lupa terus ya bagi-bagi gitu ya. Nanti kalau ujian enggak punya diktat. Bentar. Saya cek di Pak Lispan dulu. Yang mana yang sudah saya kirim? Oh ya, apa itu keselamatan udah saya kirim, pendahuluan udah saya kirim. Ya, beberapa udah saya kirim ya. Dasar Alkitab udah saya kirim, jebakan belum sama ini. Ya, habis ini saya kirimkan untuk saudara. Ya. Bisa dilihat di HP kalau HP saudara Android. Ya. Oke. Nah, menurut pertemuan Injil di Lausanne. Nah, itu makanya saya tulis di sini ya. Bapak Ibu perhatikan Lausanne ini pertemuan Injil seluruh dunia. Ini Lausanne. Tahun 1974. Tidak berubah Bapak Ibu. Penginjilan adalah menyebarkan, memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Dibangkitkan dari kematian sesuai kitab suci. Dan bahwa sebagai Tuhan yang memerintah. Ya. Tuhan Yesus kini menawarkan pengampunan dosa. Dan karunia yang membebaskan kepada semua orang yang bertobat dan percaya. Gitu ya. Jadi pemberitaan Injil apa? Arah, jangan sampai dijawab pedoman hidup Pak. Bukan ya. Pemberitaan Injil adalah memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita. Dan siapa yang percaya kepadanya mendapatkan pengampunan dosa, kehidupan kekal, ya, yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus. Itu adalah Injil. Pemberitaan Injil adalah memberitakan kabar baik ini. Oke ya teman-teman, supaya cepat dan kita mau akhiri. Nah, sekarang mulai masuk Pak Wisnu. Kita ke gerejanya dulu Pak Wisnu. Ya sabar ya, kita ke gerejanya dulu. Bagaimana gereja itu? Bagaimana pemberitaan Injil sebuah tindakan untuk pertumbuhan gereja? Nah ini perlu Pak Wisnu pahami nih. Ya, teman-teman juga pahami. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apa yang harus gereja lakukan? Nah saya kan sedang kuliah kita ini bukan bagaimana memberitakan Injil Pak Wisnu. Tetapi bagaimana gereja bertumbuh. Sekali lagi, gereja lokal bertumbuh. Gereja-gereja lokal ya, bukan saya dan Pak Wisnu. Nah, nanti baru saya dan Pak Wisnu itu PI-nya itu gimana Pak Lukas? Saya akan memberikan tips. Kalau enggak hari ini ya minggu depan ya Pak Wisnu. Karena ini harus selesai dulu. Nanti kalau saya potong, jadi bingung nanti. Teman-teman jadi bingung, tumpang tindih. Makanya pelan-pelan. Jadi kalau tadi dasar Alkitabnya, lalu apa itu Injil? Sudah ya. Sekarang bagaimana gereja melakukan pemberitaan Injil sebagai prinsip dalam pertumbuhan gereja. Nah, sekarang tugas gerejanya Pak Wisnu. Gitu ya. Tugas saya, gereja saya gimana caranya? Nah, belum sampai di memberitakan Injil belum. Nah, ya, ini berkaitan dengan strategi atau aksi yang harus dilakukan oleh gereja yang rindu untuk bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, bukan supaya tambah banyak jemaatnya, supaya tambah gede persembahannya, supaya tambah besar dan megah gereja lokalnya. Tidak. Tapi supaya Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam hidup gereja lokal kita. Nah, gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Nah, yuk teman-teman. 1, gereja seharusnya menjadi gereja yang misioner. Pemberitaan Injil menjadi fokus utama dalam seluruh program dan kegiatan gereja. Nah, ya. Nih. Ya. Jadi gereja kita apakah misioner? Artinya gini, misioner itu bersifat misi. Bersifat memberitakan Injil. Nah, gereja kita harus gitu. Fokus utama pemberitaan Injil dalam seluruh program gereja. Nah, seringkali gereja kita itu fokus utamanya adalah kegiatan ke dalam. Lupa mendorong untuk kegiatan keluar. Nah, ini teman-teman
saya memberikan tugas ya, bagaimana saya membuat pemberitaan Injil menjadi fokus gereja. Nah, saya kasih contoh. Sementara apakah saya ini contoh praktis ada ya, sudah saya siapkan kok ya. Jadi mestinya gitu. Gereja yang misioner kelihatan. Nah, contoh praktis, satu ibadah raya. Pernah enggak kita dalam ibadah raya itu khotbahnya tentang pentingnya memberitakan Injil? Atau enggak? Nah ini Pak Wisnu. Ini juga bagian dari pemberitaan Injil yang Tuhan pakai untuk gereja. Jadi, nah salah kalau saya melarang saudara memberitakan Injil. Atau diganti dengan hanya hidup baik gitu. Itu hidup baik itu kan salah satu strategi IPI gitu. Makanya saya menyampaikan harus beritakan Injil, tapi yang bijaksana. Nah, gereja tidak cukup mengajarkan tapi melatih gitu. Nanti saya akan sampaikan, pasti sampai sana. Saya takut saudara kemudian kita tidak balance dalam mengajar jemaat. Nah, ibadah raya misalnya, coba diprogram gitu. Ada nggak khotbah tentang pentingnya memberitakan Injil? Pentingnya ibadah misi. Nah, seperti yang Pak Wisnu sampaikan tadi. Pentingnya jemaat itu menjadi Injil. Kehidupan jemaat menjadi Injil yang terbuka. Surat terbuka yang bisa dibaca oleh jemaat. Oleh orang dunia. Ya, toh? Nah, ini kan penting ya Bapak Ibu. Jadi coba contoh praktis ini. Ibadah raya. Dalam 1 tahun. Ada khotbah-khotbah yang tentang misi, tentang Injil, tentang memberitakan Injil, tentang menjadi terang, menjadi berkat. Contoh lain, pelajaran Alkitab. Nah, ada enggak gereja kita sekolah Alkitabnya seperti gerejanya Pak Wisnu yang dulu? Ya, ada enggak pelajaran Alkitab tentang pelatihan memberitakan Injil? Nah, kan enggak ada. Makanya Pak Wisnu tanya ini sekarang ini. Gimana caranya ini? Nah, ya, itu karena apa? Karena gereja tidak menyediakan Bapak Ibu. Ya, pertanyaan muncul kan, gimana sih Pak? Gitu. Ojo nyuruh-nyuruh nanti saya ditangkap polisi, dipenjara 5 tahun. Nah, ya kan? Lah, kan repot ini. Kesalahan di mana? Ya gereja yang tidak misioner. Ada enggak? PA gitu, tabernakel, padahal tabernakel itu ya ada pelatihan Injil, memberitakan Injil. Ya, pintu gerbang itu kan percaya Yesus baru masuk diselamatkan. Nah, apa aplikasi praktisnya? Bapak Ibu, mari kita masuk ke pintu gerbang. Wong jemaat sudah masuk semua kok. Kalau gitu aplikasi yang praktis yang paling bisa, jadilah pewarta pintu gerbang. Ayo masuk gitu. Mengajak. Nah, gitu. Ya. Nah, ada enggak? Nah, kalau enggak ada pelatihan, ya enggak heran. Jemaat juga enggak pernah tahu gitu. Enggak pernah tahu caranya, enggak pernah tahu gimana. Nah, itu. Nah, saya jawab aja ya Pak Wisnu. Salah satunya betul Pak Wisnu dengan hidup ini. Nah, hidup itu jadi jembatan Pak Wisnu. Persahabatan menjadi jembatan untuk Injil. Pak Wisnu punya teman gitu. Saya ini kan, ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Karena Pak Wisnu tadi juga minta contoh Pak Lukas gitu. Saya kan hidup baik, saya pendeta, udah tahu nih tetangga kiri kanan. Serius. Dan mereka kenal saya pendeta yang baik. Lek jualan tak beli gitu. Nah, saudara, satu kali mamanya sakit. Loh, saya kunjungi kan. Saya kunjungi. Apakah saya akan ditangkap, dipolisikan lah. Buktinya saya bisa ngajar gitu loh. Saya ngunjungi aja kok. Bawakan kue. Terus saya tanya, sudah berobat? Belum. Oh iya, terus saya tanya. Terus saya ngomong, boleh nggak saya mendoakan secara Kristen? Kaget mereka. Tahu, Bapak Ibu, ini di rumah sakit loh, saya kunjunginya. Dia ngomong, boleh Pak Pendeta. Lalu dia lepaskan, maaf ya, dia pakai kudung, dilepaskan kudungnya. Padahal dilihat orang banyak. Saya bilang, Bu, enggak Pak, enggak usah dilepas, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa Pak Lukas. Kaget loh. Hah? Bagaimana Bapak Ibu? Saya ditangkap. Ya enggak, wong saya cuma doakan. Yang didoakan mau kok. Lihat tangkep bener, terus gimana nangkepnya? Terus saya belum doa, saya ngomong.
Saya doakan secara Kristen ya Bu. Nah saya kasih penjelasan dulu ya. Oh iya Pak Lukas. Yesus itu datang. Tuhan Yesus itu. Dalam doa saya itu nanti akan gini. Ya enggak masalah. Itu kan salah satu trik ya Pak Wisnu. Bisa nangkap ya? Nah ini saya contoh aja. Saudara tahu. Ini direkam ya mungkin. Tapi mohon tidak sampai keluar ya rekamannya. Tetangga saya itu dulu musuhi gereja kami. Ini cerita-cerita saja. Dulu gereja saya dilempari batu. Sampai gentengnya pecah. Saya ganti seng sampai. Ya, pintu depan kaca dilempar. Tahu ya minyak kayu putih itu. Yang botol besar. Yang dari botol ya. Itu dilemparkan ke kaca depan. Bayangkan. Ya keras kan itu. Pecahlah. Nanti kalau kebaktian dia pasang sepeda motor, asapnya itu diarahkan masuk ke dalam gereja. Waktu itu gereja saya belum pakai AC. Jadi jendelanya masih terbuka. Nanti mengganggu ini, mengganggu gitu ya. Terus marah-marah. Nah, tetapi saya baik terus. Seperti Pak Wisnu bilang, hidup kita ini loh, Injil. Tapi itu jembatan, Pak. Itu jembatan. Nah, kita datangi ke rumahnya. Istrinya sakit. Saya tanyain, mau nggak didoakan? Tapi dengan doa Kristen ya, saya taunya doa Kristen. Langsung mau, Bapak Ibu. Serius. Sekarang jadi baik keluarganya, rumahnya dijadikan tempat parkir untuk gereja kita beribadah. Nah, Bapak Ibu, jadi tugas kita memang memberitakan Injil. Nah, salah satu pintu atau jembatan pemberitaan Injil, nah itu ada langkah-langkahnya Pak Wisnu. Satu adalah persahabatan. Kita jadi terang hidup kita. Ya, kemudian tidak boleh jadi jembatan terus toh. Nah, kita tingkatkan dikit-dikit. Kalau sudah kenal akrab, ya itu lebih mudah kita itu memberitakan Injil. Saya di taksi gitu, ya di taksi online kan mesti omong-omong kok, diajak omong. Saya selalu cari celah. Ya, jangan sampai dia marah. Saya cuma menceritakan iman saya, bukan memaksa dia jadi Kristen. Paham ya Bapak Ibu? Nah itu ada metodenya Pak Wisnu. Nah maafkan, di kelas kita tidak diajarkan metodenya secara penuh. Karena kelas kita ini pertumbuhan gereja, bukan pemberitaan Injil pribadi seperti ini. Ini ada kelasnya sendiri. Saya nggak tahu ya gurunya siapa. Tapi saya kasih tahu. Satu itu namanya persahabatan. Bangun persahabatan. Dua, kemudian cari celah pembicaraan. Yang ketiga, sampaikan Injil tanpa menyinggung agama lain, menyinggung dia, menyinggung imannya. Itu. Yang keempat, doakan dalam hati setelah ngomong, sebelum ngomong, kalau sudah sahabatnya. Yang kelima, tentu saja tawarkan kalau sudah sampai di posisi itu. Tapi kadang tidak sampai di posisi itu. Contohnya, saya di atas mobil. Saya ngomong kok, loh Mas, saya lihat kan namanya gitu. Terus dia cerita, Pak, saya susah Pak. Saya ini kerja gini susah. Saya lihat karena dia sarjana, dokter Andes. Lu kok online? Iya Pak, ini kena masalah pandemi saya keluar. Terus dia cerita, saya nggak enak Pak tinggal di mertua indah. Gini. Wah, saya dihina gini. Terus saya ngomong, Pak, kalau di agama saya, gitu. Loh, Bapak agama apa? Saya langsung, kalau di iman Kristen saya, pernikahan Kristen itu seperti ini loh Pak. Serius Bapak Ibu, saya ngomong. Tapi saya nggak menyinggung dia lah. Nah, caranya dimulai dari mana? Dimulai dari keyakinan saya kepada Kristus. Saya tarik ke Injil. Itu. Ya, dia mau terima, nggak terima kan bukan tugas kita. Tugas kita memberitakan Injil. Paham ya? Hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan saudara keliling-keliling terus. Nah itu memang nggak boleh itu. Apalagi bagi traktat. Jangan. Sekarang nggak boleh loh Bapak Ibu. Ya, kalau ada traktat di tangan bisa ditangkap. Terus kalau zaman dulu tahun 80-an saya pernah melakukan. Bukan nggak pernah ya Bapak Ibu, jangan salah ya. Saya melakukan ya Pak Wisnu. Tahun 89, 87, terus tahun 90-an itu masih terbuka. Door to door. Saya datangi, saya ke Jogja. Keliling Bapak Ibu. Dari rumah ke rumah. Kula nuwun, saya bisa bahasa Jawa soalnya. Sugeng enjang, Bu. Saking pundi Mas? Oh, kula
kula niki mampir mawon. Saya mampir gitu. Saya mampir. Sampun tepang Gusti Yesus. Ngono saudara. Dulu, kalau sekarang saudara diusir saja. Ya enggak bisa sekarang. Tapi kita bisa persahabatan. Kita bisa bercakap-cakap. Ya. Nah itu Pak Lukas kalau belum sampai mengenalkan Yesus tidak apa-apa. Latihan dulu. Kesaksian hidup tadi. Tapi jangan lupa kesaksian hidup tambahkan Injil di sana. Itu ya Bapak Ibu. Tapi saya tidak mengajar detail. Karena bukan kelasnya. Nanti tidak enak sama guru-guru yang lain ya. Ada gurunya Pak. Ya ada dosennya di sini. Oke. Jadi yang penting buat saya, buat mata kuliah saya, apakah gereja itu memasukkan program pemberitaan Injil ke dalam program gerejanya gitu. Nah kan kadang tidak. Ini contoh-contoh praktis. Pelajaran Alkitab misalnya, melatih jemaat mengenal apa itu Injil. Wong Injil aja kita nggak tahu loh. Terus apa yang disampaikan? Bagaimana caranya? Supaya jangan sampai bertentangan dengan hukum Indonesia. Supaya jangan sampai saudara dianggap kristenisasi. Bagaimana? Nah itu kan perlu. Ini gereja tugasnya. Oke ya. Lanjut lagi. Misalnya doa misi. Saya tanya, gereja kita mendoakan misi sedunia enggak? Kok misi sedunia? Penginjilan Indonesia aja enggak didoakan kok. Nah ini jelek Bapak Ibu. Kita enggak ada hati soalnya. Coba habis kebaktian, doa langsung doa berkat. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa. Di gereja kita kan enggak ada doa pengutusan. Nah itu kalau saya mengajar pastoral, pasti saya ajarkan. Jadi kalau doa saya akan doa begini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah saksi Kristus di mana saudara tinggal. Loh, seperti Pak Wisnu sampaikan tadi. Dan jadilah berkat. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Karena ada pengutusannya saya. Nah ada enggak doa penyembahan diisi doa memberitakan Injil. Tuhan doa biarlah semua jemaat dipakai Tuhan memberitakan Injil. Doa untuk lembaga-lembaga misi di Indonesia, di luar negeri. Tuhan kami doakan Thailand itu Tuhan. Thailand itu banyak banci. Oh, bukan ya. Banyak penyembah berhala. Misalnya itu. Banyak agama lain yang belum kenal Engkau. Pernah nggak doakan? Korea Utara yang tertutup dari Injil. Tuhan tolong misionaris, pemberita Injil yang berangkat ke sana. Tuhan sertai. Ya, ini kan perlu. Ini ciri-ciri gereja yang misioner. Kalau belum, ayo kita buat di gereja kita. Ya, ayo kita memikirkan bukan hanya keselamatan saya, tapi keselamatan jiwa-jiwa. Gereja yang memikirkan keselamatan dunia, keselamatan jiwa-jiwa adalah gereja yang pasti bertumbuh, Bapak Ibu. Tuh, ya. Program lain apa? Kaum wanita, pelatihan PI di kaum wanita. Ibu-ibu itu paling banyak temannya. Bu, bojoku itu, suamiku tuh jahat, gini. Loh Mbak, serano mbak Tuhan. Loh ya apa caranya? Ya kepada Tuhan. Lah Mbak Tuhannya apa? Kalau saya di Kristen, Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan jiwa saya itu yang nomor 1. Loh bisa lah. Dia tanya, kita jawab. Ya saya tinggal di kampung Bapak Ibu. Dan saya tinggal di tengah-tengah pasar. Seperti Pak Wisnu sampaikan tadi, bahwa hidup kita itu memancarkan kasih Kristus. Tapi itu hanya jembatan. Satu kali ada orang pasar loh datang ke gereja. Lalu datangi mama saya. Lalu nanya, Ma, rumahmu ini dingin ya, Ma? Nah, orang Jawa itu kan gitu ya. Percaya kuasa-kuasa roh-roh gitu. Rumahmu ini kok bahagia, dingin. Mama sama anak-anaknya itu kalau keluar kok senyum, sukacita, gak ono masalah, Taman. Lu ya ada. Gini. Terus dia tanya, kok iso ya, kok seneng gini, ini apa rahasianya? Dia tanya, Lah kalau tanya tuh tak jawab, salah tak? Ya enggak, saya jawab, Bu, yang membuat berbeda itu karena saya kenal Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi damai, mati sudah. Lah dia akan tinggal dengarkan Injil. Terima puji Tuhan, enggak terima ya sudah, Bapak Ibu. Nah itu pemberitaan Injil ya Bapak Ibu. Jadi pemberitaan Injil tidak sama dengan buah Injil ya. Tugas kita itu bukan jiwa yang diselamatkan baru memberitakan Injil, salah.
memberitakan Injil itu hasilnya terima nggak terima itu bukan masalah. Tapi saudara sudah melakukan, itu yang penting. Oke ya. Nah, di sekolah minggu misalnya, di Komuda, di sekolah minggu ada nggak untuk anak-anak? Doakan. Ya, ingat ini harus ada kurikulumnya. Harus ada materinya. Seperti pertanyaannya Pak Wisnu tadi. Bagaimana Pak caranya? Nah, itu harus diajarkan. Jangan saudara bikin pelatihan tanpa punya bahan pelatihan. Nah, ini GPT sudah ada Departemen Misi dan Pemberitaan Injil. Nah, ini lagi ada pertemuan-pertemuan. Nanti di Surabaya tanggal 23. Judulnya Meneruskan Obor Injil. GPT ya Bapak Ibu. Nah, saya berdoa supaya sungguh-sungguh gereja-gereja GPT di seluruh Indonesia mulai menjadi gereja yang misioner. Gereja yang bertumbuh dengan prinsip memberitakan Injil. Nah, tentu saja harus ada pelatihan. Ya, nggak sembarangan Bapak Ibu, bahaya kalau sembarangan. Seperti yang disampaikan pertanyaan Pak Wisnu tadi. Oke, yang kedua. Waduh, waktunya habis ya. Saudara, yang kedua, saya tambah satu aja ya. Gereja harus mendorong, mengajarkan, memperlengkapi, mengutus jemaat untuk memberitakan Injil. Nah, ini tadi udah saya sampaikan tuh, ya. Apakah gereja bersifat misioner? Nah, sekarang gereja tugasnya mendorong. Dosen, saya harus mendorong Pak Wisnu untuk memberitakan Injil. Pak Bangun, Fiskar, Ara. Saya harus mengutus saudara. Nah, ini tugas saya memang. Ya, mengajar, memperlengkapi, mengutus. Nah, perhatikan, namanya memperlengkapi ya harus ada bahannya. Ya, nanti minggu depan saya akan sampaikan. Nah, saudara mesti ngerjakan tugas ya. 1 lembar saja ditulis tangan ya untuk bagian yang ke-1 ini. Saya udah ngasih contoh praktis. Coba buatlah gereja yang berfokus pada pemberitaan Injil. Coba program-program. Nggak ada salahnya kalau pendengar Pak Wisnu atau siapa saja yang mengikuti pelajaran saya mau ikut. Nah, siapa tahu itu jadi bahan untuk di pelayanannya. Misalnya Pak Wisnu mungkin melayani anak-anak Komuda atau apa, atau siapa saja, bisa dikembangkan gitu loh Bapak Ibu. Jadi bahan-bahan yang bagus untuk pelayanan kita. Ya. Nah, pertanyaannya ini, coba pikirkan bagaimana membuat pemberitaan Injil jadi fokus dalam gereja. Yang saudara buat adalah apa? Program-programnya aja. Seperti contoh praktis ini. Nanti saya akan kirimkan ya setelah pelajaran ini kepada Pak Lispan. Pak Lispan akan mengirimkan saudara. Ya, saya minta Pak Lispan untuk segera mengirimkan supaya ada contoh-contoh yang bisa dibaca. Ya, jadi programnya seperti apa sih? Coba saudara bikin gereja yang fokusnya pemberitaan Injil itu apa aja sih? Di ibadahnya. Saudara, ini baru masalah apa? Baru masalah ibadah ya, baru masalah ibadah. Belum kegiatan lain kan? Kan ada kegiatan gereja itu. Ya, kegiatan gereja itu kan ada 3 ya. Tuh. Kalau mau dilihat dari sisi kegiatan gereja ya bisa dari apa aja lah. Sudah, saudara pikirkan sendiri aja. Saya nggak mau ikut campur. Pokoknya saudara pikirkan bagaimana menjadi gereja yang berfokus pada pemberitaan Injil. Oke. Pak Lukas nggak fokus kepada pengajaran. Pengajaran harus. Ya. Tapi jangan pemberitaan Injil ditinggalkan. Oke ya. Teman-teman, kita akhiri dalam doa ya. Minta Pak Stefanus Sangka masih bergabung dengan kita untuk berdoa menutup kita di dalam doa untuk pelajaran siang ini. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Mari teman-teman kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Limpah syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Betapa baik Engkau telah menemukan kami. Dan hari-hari ini sementara Tuhan membina, membimbing, memperlengkapi kami untuk menjadi alat Tuhan yang lebih efektif ke hari-hari akan datang dalam pembangunan tubuh Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa terhilang sekitar kami Tuhan. Ya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Berkati Bapak Lukas yang mengampu pelajaran ini Tuhan, agar gereja-Mu bertumbuh di mana kami berada. Amin. Ditempatkan Tuhan.
Berkati dengan kesehatan, kuat selalu melayani Tuhan dalam kesibukan, pelayanan, keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Hormat syukur bagimu dipersembahkan. Kami akhiri pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi